إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pasal 31 tentang Syiah Rafidah, Rafadul Islam, yang telah menolak Islam, sebuah firqah besar yang muncul di zaman sahabat. Di Rafidah ini sudah tua sekali. Maka ada pertanyaan yang sering kita dengar waktu itu, ya. Kenapa kalau Rafidah itu, Syiah itu bukan Islam, kenapa masih diperbolehkan melakukan ibadah haji di Mekah? Kenapa pemerintah Saudi tidak menolaknya? Tentu tidak mudah ini. Karena mana yang lebih dahulu? Saudi apa Rafidah? Rafidah. Saudi baru ada kira-kira 200-300 tahun terakhir ini. Rafidah dari zaman Ali bin Abi Thalib, bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, dan di hadapan Ali bin Abi Thalib mereka mengatakan anta huwa, engkau adalah dia, engkau adalah dia, dia adalah engkau. Dianya siapa? Allah. Gimana disebut Islam? Sebuah firqah yang berbicara seperti ini, engkau adalah dia. Tidak pantas disebut sebagai kaum muslimin. Dan sebuah firqah yang paling berani berbohong. Kata siapa? Kata Al-Imam Syafi'i. Aku belum pernah melihat satu firqah yang lebih berani berbohong melebihi Syiah Rafidah. Jadi bohong itu sudah hal yang biasa. Karena mengikuti pembikinnya. Siapa pembikin agama Rafidah? Abdullah bin Sabah. Orang apa dia? Orang Yahudi. Maka ada beberapa persamaan antara Rafidah dengan Yahudi. Kalau Yahudi itu menuduh Maryam sebagai wanita lacur, kalau Rafidah menuduh Aisyah. Ada persamaan di sini. Ya. Yahudi itu kalau sholat menghadap ke kiblat itu serong sedikit ke kanan. Begitu juga Rafidah, menyerong sedikit ke kanan. Maka ada sebagian saudara kita kaum muslimin di negeri kita ini yang terkena subhat Rafidah. Sholat udah benar-benar gitu, masih nyerong ke kanan, ya kan? Ini barangkali terkena subhat Rafidah. Karena memang subhat Rafidah itu secara istilah, secara praktek itu banyak di negeri kita. Secara akidah belum tentu, ya. Secara praktek di lapangan, seperti tadi, ya. Kemudian sebutan Ali karamallahu wajhah itu kan dari mereka. Kemudian sebutan Bir Ali,
Nah, itu mendunia ya. Banyak kaum muslimin yang menamakan Dzul Hulaifah sebagai Bir Ali, padahal nama Bir Ali tidak dikenal oleh Rasul, sahabat, tabi'in. Bahkan Madinah Al-Munawwarah, ini kan terkenal sekali kan, Madinah Al-Munawwarah. Ini juga tidak dikenal di zaman Nabi, para sahabat. Madinah itu At-Taibah atau At-Tubah. Kalau Makkah Al-Mukarramah, iya. Tapi Madinah Al-Munawwarah, istilah ini tidak warid, tidak masyhur di zaman Nabi SAW. Banyak. Ya. Kemudian lafaz amin mirip ini. Kan Yahudi, beberapa orang Yahudi pernah jujur di hadapan Nabi SAW bahwa kami iri, kami tidak punya, engkau punya. Apa itu? Satu, al-yauma akmaltu. Nah, itu Anda punya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam bagi kalian. Nah, Yahudi tidak punya ayat seperti itu. Maka Yahudi mengatakan, seandainya ayat itu turun di kami, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Taulah kita siapa yang hobi membuat hari-hari tertentu, hari raya ini, hari raya, hari peringatan ini, hari peringatan ini. Yahudi. Kemudian lafaz amin. Tidak punya. Mereka tidak mengucapkan amin. Nah, ini mirip Prof itu. Ya. Sebagian ikhwan kita pernah sholat di tengah-tengah mereka, tidak ada lafaz amin itu. Tidak ada lafaz amin itu. Ya. Dalam sholat maksudnya. Kalau di luar sholat memang tidak ada. Tidak disunahkan mengucapkan amin setelah wailil maghdubi alaihim waladdallin, tidak disunahkan kecuali dalam sholat. Di luar sholat tidak ada lafaz amin. Nah, ini di dalam sholat mestinya ada lafaz amin, diampuni dosa kita ketika amin kita berbandengan dengan amin para malaikat, dan malaikat mengucapkan amin berbarengan dengan imam. Jadi imam, makmum, para malaikat mengucapkan amin berbarengan, maka diampuni dosa-dosanya. Mereka tidak punya ini. Ya. Dan seterusnya keyakinan mereka yang luar biasa. Dan mereka ini jahil sekali dalam dua tempat, dalam dua hal mereka jahil sekali. Apa? Ini kata-kata Syekhul Islam ya. Yang paling jahil, Rafidah itu jahil dalam dua hal ini. Apa? Nakal dan akal. Nakal dan akal. Secara nakal, secara periwayatan, secara dalil, jahil sekali. Bagaimana tidak manusia yang terpercaya seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, seperti Abu Hurairah, ini kan manusia-manusia sikoh, terpercaya, adil, mereka tolak. Mereka bilang mereka ini pembohong, Abu Hurairah itu pendusta. Mereka kan jahil sekali. Kalau Abu Hurairah tidak dipercaya, Bukhari, Muslim tidak dipercaya, mau percaya sama siapa? Rafidah jahil sekali dalam masalah nakal, dalam masalah dalil, dalam masalah periwayatan. Justru mereka percaya dengan nama-nama unta, kuda, nama-nama ternak. Ya, kan antum tahu mereka menolak Bukhari.
Sahih Bukhari mereka tolak. Sebagai gantinya mereka punya Al-Kafi. Ini Sahih Bukharinya mereka. Nah, setelah diteliti oleh para ulama, kan di Sahih Bukhari kan tertulis haddatsana Yahya bin Ma'in, haddatsana Ali bin Madini, haddatsana Yahya Al-Qattan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim Ar-Ruhawai, haddatsana Sa'id bin Musayyab, haddatsana Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini semuanya ada, dikenal tentu oleh para ulama ahlul hadis. Siapa Yahya Al-Qattan? Kenal semua. Siapa Ali bin Madini? Kenal semua. Siapa Yahya bin Ma'in? Kenal semua para ulama ahlul hadis. Sementara di Al-Kafi ini setelah diselidiki, dibaca, haddatsana fulan disebut, nggak kenal ini siapa. Ya, kan ilmu hadis itu bukan ilmu yang kemarin sore, artinya sudah diketahui orang ulama dunia yang membaca periwayatan itu tuh, ini siapa, nama-nama nggak jelas. Setelah diteliti, ada nama apa? Nama unta, ada nama kuda, ya, jadi asal-asalan aja. Subhanallah, bagaimana begitu jahilnya mereka terhadap nakal. Malah saya dengar langsung dari Syekh Muhammad ketika beliau memberikan muhadarah di Masjid Nabawi. Tidak banyak yang ikut, mungkin beberapa belas atau beberapa puluh murid beliau. Tiba-tiba ada yang berdiri situ. Dari lihat penampilannya jelas dari Iran. Bisa bahasa Arab ya. Assalamualaikum ma'akum, boleh aku ikut? Silakan duduk. Kebetulan beliau membahas bahwa Abu Lahab masuk neraka. Pembahasan yang aneh apa biasa, umum? Ya umum biasa ya. Abu Lahab masuk neraka bagi kita anak kecil kelas 5 SD juga tahu kan. Abu Lahab masuk neraka udah jelas itu. Ya, tabat yada Abi Lahabi wa tab, jelas kan. Saya selanaran, jelas sekali. Ini orang ini kaget. Kaget. Kif? Abu Lahab paman Nabi. Apa iya masuk neraka? Betapa jahilnya. Ayat yang jelas, dalil yang jelas, dia kaget. Diterangkan oleh beliau begini. Mungkin Allah kasih hidayah ya, mau terima. Kemudian setelah selesai muhadarah, menyempatkan ngobrol. Ini di sananya dosen pelajaran agama. Tetapi Abu Lahab masuk neraka kaget. Dengan dalih paman Nabi. Mosok paman Nabi masuk neraka? Aneh sekali. Ya anak Nabi, Kan'an kan anak Nabi, ayahnya Nabi, Azar kan ayahnya Nabi, istrinya Nabi Lut, istri Nabi masuk neraka. Bukan hal yang aneh. Allah memberikan hidayah dan menyesatkan orang itu nggak lihat-lihat siapa ayahnya, siapa anaknya, siapa ibunya, siapa pamannya. Tidak. Sesat ya sesat, dapat hidayah. Nah, akhirnya mau tertarik gitu ya. Nanya-nanya dijawab. Kemudian mungkin sudah mulai sikoh ya dengan Syekh Muhammad ini. Kemudian nggak selang lama koma, sholat. Ya karena udah sikoh ngikuti. Tadinya nggak sedekap biasa, Rafidah nggak sedekap kan. Begitu sang ngelihat Syekh Muhammad sedekap karena udah sikoh mungkin ya, atau mungkin nggak enak, nggak tahu dah ya. Dia sedekap ya. Tapi Syekh Muhammad cerita, ngelihat itu kan kelihatan sampingnya itu sedekapnya bukan begini ya, tapi begini ya namanya baru sedekap seumur-umur baru sedekap ya. Mungkin pikir dia sama aja kali ya, penting sedekap gitu ya.
Nah, mungkin sambil ngelirik-ngelirik Syekh Muhammad kali ya. Oh, begitu ini dibalik lagi. Ya. Nah, ini dosen ilmu agama. Ini satu contoh di antara sekian ribu contoh. Betapa jahilnya mereka terhadap nakal. Terhadap dalil. Kebenaran ucapan Syekhul Islam. Bagaimana terhadap akal? Lebih jahil lagi. Kan dalil itu memang nakal dan akal. Jangan hilangkan akal. Akal itu harus kita pergunakan. Tidak boleh kita sia-siakan. Yang tidak boleh adalah pakai akal untuk menolak nakal. Ini yang tidak boleh. Ra'yu kita pakai, logika akal kita pakai untuk menolak dalil. Ini yang tidak boleh. Adapun untuk memahami dalil, boleh, harus. Nah, mereka ini bodoh sekali dalam masalah akal. Apa contohnya? Mereka tidak terima kalau di luar Ahlul Bait, di luar keluarga Nabi, itu menjadi yang terdepan dalam masalah agama ini. Pemimpin ini, Abu Bakar, Umar. Ini secara akal dari mana? Apa iya harus keluarganya? Bahwa keluarganya itu bagian dari kebaikan? Jelas. Tapi apa harus keluarga? Kan tidak. Ini secara akal bodoh sekali. Ya seperti tadi. Seperti tadi. Karena semangat Ahlul Bait, semangat keluarga, maka Abu Lahab masuk neraka, mereka tidak terima. Kan bodoh berarti. Secara akal bodoh sekali. Belum khurafat mereka. Menunggu-nunggu imam ke-12. Kan imam bagi mereka 12. Isna Asyariyah kan. Yang 11 sudah muncul. Diawali oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Husain, dan seterusnya. Sudah muncul. Tinggal satu lagi. Mana ini? Gitu. Ada kisah bahwa yang ke-12 ini masih kecil waktu itu menghilang. Dan diperkirakan menghilangnya itu masuk gua. Maka nanti imam ke-12 ini akan muncul dari dalam gua. Mereka sedang menunggu-nunggu. Maka mereka mengenal istilah al-imam al-muntazar. Imam yang sedang ditunggu-tunggu. Maka tidak sedikit dari mereka kalau melewati sebuah gua, mereka sering mengucap, "Ukhruj ya imam, ukhruj ya imam, keluarlah wahai imam, keluarlah wahai imam." Ini kebodohan mereka secara akal. Apalagi kalau kita bahas tentang ar-raj'ah. Saya ingat barangkali antum ar-raj'ah ya. Keyakinan mereka bahwa akan tiba satu hari sebelum hari kiamat, di mana di hari itu Abu Bakar akan dihidupkan lagi, Umar akan dihidupkan lagi. Mau diapakan? Mau disiksa. Oleh siapa? Oleh imam ke-12 itu. Dulu hayalannya luar biasa, khurafatnya luar biasa. Bagaimana keyakinan seperti ini masih bisa dianggap sebagai muslim? Sudah tidak layak lagi mereka disebut sebagai kaum muslimin. Ya. Dan secara rujukan nggak bisa ketemu. Kalau Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, Ahlus Sunnah dengan Qadariyah, dengan Khawarij, barangkali kan rujukannya masih sama. Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Kalau memang Allah mau ngasih hidayah, ya insya Allah. Karena rujukannya sama. Al-Quran, Sunnah. Tinggal nanti diperbaiki pemahamannya. Kan begitu. Nah kalau mereka ini mau merujuk kemana? Kita merujuk ke Al-Quran, mereka bilang itu sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar dan Umar. Kan Al-Quran yang benar itu kan mushaf Fatimah kata mereka. 18.000 ayat. Kita kan cuma 6.000-an. Lebih sedikit ya kan. Mereka bilang punya kami 18.000 ayat. Berarti kira-kira 3 kali lipat.
tebalnya dari mushaf kita, dan nanti akan dibawa oleh imam ke-12 kami. Dan apa mereka bilang? Apa yang ada di ayat kalian, satu pun tidak ada di ayat kami. Berarti beda banget. Ya, berarti qul huwallahu ahad Allahu samad nggak ada dong. Ya, ini hayalan mereka luar biasa. Ya, ini Rafidah. Dan mereka ini dalam beberapa hal lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani. Dalam hal apa? Dalam hal sifat mereka, sikap mereka terhadap sahabat. Karena ketika orang Yahudi ditanya, siapa Yahudi terbaik? Orang Yahudi akan menjawab, Yahudi yang bersama Nabi Musa, ya sezaman dengan Nabi Musa, berkumpul dengan Nabi Musa, itu Yahudi terbaik. Bagaimana Nasrani? Sama. Ketika mereka ditanya siapa Nasrani terbaik, mereka menjawab, yaitu kaum Nasrani yang bertemu dengan Nabi Isa, bersama Nabi Isa, berkumpul dengan Nabi Isa. Jawaban yang hak. Mestinya Islam kan begitu. Siapa kaum muslimin terbaik? Ya mestinya yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berkumpul dengan beliau, sholat di belakang beliau, makan bareng beliau, jihad bersama beliau, suka duka bersama beliau, kan begitu. Tapi yang keluar dari mulut mereka, orang-orang yang bersama Nabi SAW adalah manusia-manusia jahat, buruk, pengkhianat, kecuali 5 atau 6. Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, Abu Dhar, Salman, ya nggak sampai 10 orang. Ini kebodohan mereka. Nah, dengan demikian kan lebih baik Yahudi dan Nasrani dalam hal ini ya. Yahudi dan Nasrani mengucapkan kalimat yang hak. Mereka mengucapkan kalimat yang batil dalam hal ini. Memang firqah-firqah tertentu itu dalam masalah tertentu lebih buruk dari Yahudi, lebih buruk dari Nasara. Ambil contoh Wihdatul Wujud, akidah Al-Hulul. Kata Syekhul Islam, kata para ulama, mereka ini lebih buruk dari Nasara dalam hal ini. Sebab kata Nasara, Allah itu bercampur, menyatu dengan Nabi Isa, atau yang 3 itulah. Berarti 3 itu menyatu. Kata orang Wihdatul Wujud, akidah Al-Hulul, Allah menyatu dengan apapun. Dengan apapun, dengan kita semua. Kita semua ini bisa menyatu dengan Allah. Kan lebih buruk dalam hal ini. Ya. Syiah lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani dalam masalah sikap mereka terhadap para sahabat, sikap mereka terhadap manusia-manusia yang dekat dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rafidah ini lebih disukai nama ini oleh para ulama daripada Syiah. Karena Syiah itu kelompok pengikut. Maka ketika terjadi perselisihan, ada istilah Syiahnya Ali, Syiahnya Muawiyah. Artinya dua-duanya kan mempunyai kebenaran. Nah, ketika dikatakan ini Syiahnya Ali, itu maunya mereka. Maunya mereka, maka mereka senang kalau disebut dengan Syiah, Syi'i. Gitu. Sama dengan Yahudi hari ini. Mereka senang kalau dibilang Israel. Israel, sebuah nama yang mulia sekali. Nabi. Israel itu kan Nabi. Nama lain dari Nabi Yakub.
ayahnya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Manusia mulia, tentu lebih mulia dari Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Tidak ada manusia semulia Nabi. Nah, mereka senang disebut sebagai Israel. Nah, sebetulnya mereka adalah Yahudi. Nah, begitu juga Syiah ini. Syiah ini senang kalau disebut Syiah, karena justru menutupi aib mereka. Beda kalau Rafidah. Rafid dimuanaskan jadi Rafidah. Isim fa'il dari rafadha yarfudu, artinya menolak. Artinya menolak. Dulu kan pernah kita bahas nama-nama firqah yang berasal dari sifat, bukan berasal dari nama orang. Seperti Jahmiyah itu kan dari nama orang, Ahmadiyah itu dari nama orang, Mirza Ghulam Ahmad, Jaham bin Sofwan. Nah, ini dari sifat. Seperti Khawarij dari sifat, Mu'tazilah dari sifat. Nah, termasuk Rafidah. Kenapa mereka dijuluki sebagai Rafidah, orang-orang yang menolak? Karena mereka menolak ajakan imam mereka, cucu atau cicit dari Ali bin Abi Thalib, yang mengajak mereka, ini imam mereka yang mereka bangga-banggakan, mengajak mereka untuk memuliakan, mencintai Abu Bakar dan Umar, mendoakan Abu Bakar dan Umar dengan kebaikan, memuliakan, tidak mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Itu imamnya sendiri yang mengajak, ditolak oleh mereka. Nah, sejak saat itu para ulama menyebut mereka sebagai Rafidah, jamaknya Rawafid, artinya orang-orang yang menolak. Menolak siapa? Menolak ajakan imamnya sendiri. Kalau ajakan yang lain mungkin, ini imamnya sendiri. Imamnya sendiri mengajak, malah mereka tolak. Inilah Syiah, inilah Rafidah. Dan insya Allah tidak akan bertemu. Tidak akan bertemu dengan salaf ahlu sunnah. Gimana caranya? Al-Qurannya sudah beda, hadisnya sudah beda, gimana caranya? Maka tidak ada dialog, tidak ada diskusi, tidak ada musyawarah, tidak ada mudzakarah, tidak ada. Yang ada taubat atau tidak. Dan diperangi kan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau Khawarij kan masih ada iqamatul hujjah, itu masih ingat. Ali mengutus siapa? Ibnu Abbas kan, untuk iqamatul hujjah di hadapan Khawarij. Dan akhirnya 2/3 dari mereka taubat. Syiah gimana? Sudah nggak mau terima lagi. Qala Allah wa qala Rasul. Maka diperangi, bahkan dibakar. Insya Allah tentang Rafidah nanti mungkin masih sekali pertemuan lagi. Kita sisakan waktu untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.